Shalom Sobat Bimas Kristen Daerah Khusus Jakarta. Kita berada dalam acara Mimbar Kristen Bimas Kristen Daerah Khusus Jakarta. Pada kesempatan yang baik ini kita akan berbagi renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami akan mendengarkan sedikit dari bagian firman Tuhan. Kami mohon Engkau selalu menolong kami dan selalu mengurapi kami, juga hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan ini, supaya semua firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu yang terbatas ini dapat menjadi berkat bagi pemirsa yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Sobat Kristen yang terkasih dalam Tuhan, kita berada dalam satu masa, satu era di mana begitu banyak hal-hal yang terjadi di dunia ini yang dapat merusak kekristenan kita, merusak kekudusan kita. Padahal kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Tetapi begitu banyak cobaan dalam dunia ini yang sering mengganggu dan membawa kita kepada pencobaan, kepada hal-hal yang dapat membawa kita menjauh dari kasih karunia Tuhan. Era sosial media saat ini adalah satu masa digital adalah satu masa yang menunjukkan bahwa dunia sudah berubah. Kemajuan semakin nyata. Kemudahan-kemudahan lewat sosial media, hal-hal yang niscaya sekarang ini. Tetapi bersama dengan itu, sosial media juga dapat membawa kita kepada perjalanan yang menjauh daripada Tuhan. Karena dalam sosial media kita bisa mendapat begitu banyak bantuan. Bahkan seorang hamba Tuhan pun sekarang membutuhkan internet kalau mempersiapkan khotbah. Seorang bisnismen membutuhkan informasi yang sangat mudah diperoleh lewat sosial media. Tetapi sosial media juga bisa membawa kita kepada pengaruh-pengaruh buruk yang juga ditawarkan dan disediakan oleh dunia digital. Berapa banyak orang yang kemudian jatuh dan terlibat dalam pornografi karena pengaruh sosial media. Banyak saudara-saudara, bahkan termasuk hamba-hamba Tuhan, bisa menjauh dari kekudusan, bisa menjauh dari kehendak Tuhan ketika ia dipengaruhi oleh sosial media. Banyak hamba Tuhan bahkan juga terlibat dalam pornografi. Bukan hanya orang-orang awam, tetapi hamba Tuhan pun ada yang terlibat di dalamnya. Karena pengaruh dunia itu terlalu besar untuk bisa dilaluinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang pada waktu lalu kita begitu bersemangat untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Begitu bersemangat untuk menjauh dari kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu kita kuliah, semangat kita dalam organisasi adalah semangat untuk melawan korupsi. Mahasiswa biasanya bilang, kalau aku nanti lulus kuliah, aku akan menjadi orang yang berada di garis depan melawan korupsi di negara ini. Begitu luar biasa semangatnya. Tapi pengaruh dunia ketika ia sudah lulus kuliah, hadir dalam dunia nyata, pengaruh-pengaruh yang membawa dia ke dalam kehidupan yang menjauh dari idealismenya dia, kehidupan yang menjauh dari kebenaran firman Tuhan, malah dia kemudian terbawa oleh arusnya. Dia kemudian menjadi seorang yang begitu mudah dikooptasi oleh uang. Uang yang sangat mudah diperolehnya membuat ia lupa akan idealisme dan semangat dia untuk berjalan dalam kehendak Tuhan ketika ia kuliah. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan beberapa teman-teman saya. Dan mungkin saya pun pada waktu muda pernah berada dalam situasi yang demikian. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita harus selalu berada dalam hati yang menjaga kekudusan kita. Kita harus selalu berada dalam kehidupan yang selalu menjaga agar hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus selalu melekat kepada Kristus.
Karena itulah kehendak Tuhan pada kita. Marilah kita membaca dalam 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 16. Atau lebih tepatnya 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 16. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mungkin di antara kita yang mendengar acara pada saat ini tidak berani menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang kudus. Padahal Alkitab mengatakan bahwa kita harus kudus seperti Allah itu kudus. Siapa yang berani menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang kudus? Pasti tidak ada yang berani menyatakan demikian. Tapi jelas di Alkitab, di bacaan kita tadi dinyatakan bahwa kita harus hidup kudus seperti Tuhan itu kudus. Kitalah yang harus menghidupi kekudusan itu. Kitalah harusnya menjadi teladan dalam kekudusan itu dimanapun kita berada, di lingkungan keluarga kita, di marketplace kita, atau dimanapun kita seharusnya menjadi teladan dalam kekudusan. Dalam semua kondisi kehidupan yang kita alami, apakah kita mungkin bisa berada dalam situasi yang demikian? Apakah kita mungkin hidup dalam kekudusan di tengah dunia yang sangat jahat ini? Jawabannya hanya satu, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang terkasih dalam Tuhan. Kita bukan hanya bisa, tapi harus menjadi teladan dalam kekudusan. Kita adalah orang yang tidak sempurna, itu jelas. Tapi kita terus-menerus mengalami pengudusan dalam Tuhan. Kita selalu disempurnakan oleh Allah menjadi semakin seperti Kristus. Itulah yang dimaksud dengan kekudusan. Dan apakah itu bisa dicapai? Menjadi semakin seperti Kristus? Itu adalah perjalanan kita seumur hidup kita. Dengan catatan, kita harus selalu berjalan dalam kekudusan Kristus. Kita tidak boleh lari daripada itu. Ketika Kristus hadir dalam diri kita, ketika kita menyatakan kita akan turut dalam jalannya, ketika kita menyatakan bahwa jalanmu adalah jalan kebenaran yang harus aku jalani, maka aku bisa mengatakan bahwa aku kudus karena aku hidup bersama dengan Tuhan yang kudus. Dan aku ingin menjadi teladan karena kekudusanku dimanapun aku berada, sehingga aku bisa menjadi warna terang bagi orang-orang yang ada di sekelilingku. Dan dengan demikian kita bisa menyatakan dengan bangga bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, firman Tuhan telah disampaikan. Hamba-Mu yang kurang pandai berkata-kata ini Engkau urapi. Juga semua yang mendengar dapat mendapatkan pesan yang tepat untuk selalu menjaga hatinya supaya selalu berpaut kepadamu dan berjalan dalam kehendak Tuhan. Sehingga dalam semua yang kami lakukan, perilaku kami dapat menjadi teladan dan orang-orang yang mendengarnya bisa melihat Engkau melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.